Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk napas hidup yang Tuhan berikan buat kami. Sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami hari ini, kami bersama-sama mau memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, saya Pendeta Rohani Hasper Nainggolan bersama dengan suami saya Bapak Immanuel Hasper secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-18 dengan judul Ciri hidup hikmat dari atas atau dari surga. Yakobus 3 ayat 17 sampai dengan 18 berkata, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Amin. Dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Apa saja cara hidup yang dikendalikan hikmat dari surga? Yang pertama itu cara hidupnya itu murni, artinya tidak bernoda, bebas dari segala kepentingan diri dan melayani Allah dengan sepenuh hati. Lalu cara hidup pendamai. Orang yang pendamai mampu membuat hubungan baik antara manusia dengan sesamanya. Misalnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mengadu domba. Kita harus ingat bahwa pendamai bukan berarti kompromi. Cara hidup selanjutnya yaitu peramah. Orang yang ramah dapat menerima perbedaan dan tidak mudah terganggu dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Dia tidak kasar dan bisa menguasai diri. Lalu cara hidup selanjutnya itu penurut. Orang yang penurut mau mendengarkan pandangan orang lain dan tidak keras kepala. Lalu cara hidup selanjutnya yaitu penuh belas kasihan. Orang yang penuh belas kasihan mampu menunjukkan kasih kepada orang yang menderita atau berkekurangan dan membutuhkan pertolongan orang lain. Cara hidup selanjutnya yaitu tidak memihak. Orang yang tidak memihak itu bebas dari prasangka dan selalu berpegang pada hal yang benar untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Lalu cara hidup selanjutnya yang terakhir, tidak munafik. Orang yang tidak munafik itu tidak berpura-pura, dia itu jujur dan terbuka kepada orang lain. Lalu, buah apa yang dituai oleh orang yang hidup dalam damai dan yang mengadakan damai? Buah yang dituai adalah buah kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Tuhan, bukan dari sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri. Hidup benar merupakan ciri atau tanda dari orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Sifat dan karakter Tuhanlah yang menjadi teladannya. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hikmat dari atas? Dalam Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian.
Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah sebuah sikap hati menyembah dan mengagungkan Tuhan di dalam hidup. Cara selanjutnya adalah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Karena di dalamnya kita akan mendapat petunjuk dari Tuhan untuk dapat hidup benar. Berdasarkan firman Tuhan dan urayanya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang pertama, kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui mesbah, doa pribadi, dan keluarga. Karena dengan demikian, kita akan mendapat hikmat dari Tuhan dan mampu menjalani relasi yang benar dengan sesama. Lalu yang kedua, sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Akan tetapi, kita harus melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan, bahkan keputusan-keputusan kita dengan cara meminta hikmat dan pertolongannya. Lalu yang ketiga, kita harus menghasilkan buah kebenaran. Hidup murni, menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Yesus yang penuh belas kasih, hari ini kami bersyukur karena kami telah diingatkan oleh perenungan firman. Berkati setiap orang yang telah mendengar dan merenungkan firman ini. Mampukan kami semua untuk senantiasa dapat mengerjakan segala sesuatu dengan meminta hikmat dan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya.